Keluarga yang baik itu andai kata semua anggota keluarganya itu paham tentang Islam. Ibunya dilaporkan ke polisi, lalu berperkara masuk ke pengadilan karena ibunya tidak mau membagi waris. Rasulullah itu kalau dia keluarga itu ditakdirkan oleh Allah itu akan menjadi keluarga yang baik, itu apa diantaranya akan diberikan keikhlasan di dalam melakukan perbuatan. Dari pribadi yang baik maka akan melahirkan yang disebut dengan usrah thayyibah, keluarga yang baik. Usrah thayyibah akan melahirkan ammah thayyibah, masyarakat yang baik, dan ammah thayyibah akan melahirkan baldah thayyibah, akan melahirkan sebuah komunitas negara yang baik, dan pada akhirnya insya Allah akan mendapatkan predikat warabbun ghafur, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan seseorang itu bukan dilihat dari seberapa tinggi jabatan yang dia sandang hari ini, seberapa banyak materi atau dunia yang dia miliki hari ini, lalu seberapa banyak ilmu yang dimiliki oleh dia hari ini. Tetapi keberhasilan seseorang itu akan dilihat dari keberhasilan keluarganya. Faidul Qadir yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf Al-Minawi. Beliau di situ mengungkapkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Idza aradallahu ahla baitin khairan faqahahum fiddin." Apabila Allah menghendaki sebuah keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik, tentunya baik menurut Allah dan Rasulnya, baik pula menurut masyarakat yang ada di sekelilingnya. Memberikan pemahaman terhadap anggota keluarga itu, dia paham tentang Islam, dia paham tentang syariat Islam, dia paham tentang agama Islam, dia paham tentang hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Itu cirinya. Jadi kalau Allah ingin menghendaki sebuah keluarga ini baik dan tidak dalam mata Allah, lihat aja anggota keluarganya paham nggak tentang Islam, tidak tahu tentang syariat Islam. Itu bagian kecil. Makanya kata Rasulullah tadi, ciri keluarga yang baik itu andai kata semua anggota keluarganya itu paham tentang Islam. Makanya harus banyak belajar ya. Dalam hidup ini harus banyak belajar, mengikuti majelis taklim, mengikuti kajian. Belum lagi hal-hal yang sifatnya krusial tadi, banyak orang yang tidak paham. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, ciri keluarga yang akan selamat, yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya itu adalah wa waqqara saghiruhum kabirahum. Manakala keluarganya itu yang kecil menghargai yang tua, sebaliknya yang tua menghormati yang masih muda. Artinya apa? Akhlak di sini dikedepankan. Kalau tadi nomor satu ilmu, ini adalah cerminan bahwa ilmu itu tidak boleh stagnan. Ilmu itu tidak boleh berhenti di situ. Perubahan itu sebuah keniscayaan, dalam hidup ini pasti berubah. Harta perubahan sendiri adalah berubah. Kalau kita tidak berubah, ilmunya tidak bertambah, ya tetap ada. Yang kedua tadi apa? Akhlak, saling menghargai, saling menghormati. Hari ini kan saya kemarin pernah dengar, lihat di WA, di Aceh itu ada seorang anak yang
melaporkan kepada polisi sampai dipidanakan hanya gara-gara warisan. Ibunya dilaporkan ke polisi, lalu berperkara masuk ke pengadilan karena ibunya tidak mau membagi waris. Anak melaporkan. Beberapa tahun yang lalu di daerah Tangerang juga sama. Anaknya melaporkan ibunya karena urusan masalah warisan. Alhamdulillah ini jauh. Yang lebih mencengam lagi di daerah Jawa, tahu Jawa mana saya lupa lagi, di WA. Ibu dan bapaknya meninggal baru ketahuan setelah 14 hari membusuk. Dua-duanya, anaknya tidak ada yang peduli satupun. Padahal anaknya itu dia punya anak 4, yang 3 jadi pejabat di berbagai daerah, yang 1 di situ cuman agak jauh dikit. Begitu ditanya bagaimana kabar ibu, secara kebetulan ibunya itu stroke. Sudah bertahun-tahun stroke. Di rumah nggak ada siapa-siapa, cuman ibunya dan bapaknya. Dilalanya mungkin mau ke WC, bapaknya jatuh di WC. Ya kan orang kalau jatuh di WC itu pilihannya cuma 2. Kalau tidak stroke ya mati mendadak. Kenapa Rasulullah mengajarkan begitu masuk WC harus membaca doa? Karena fatal, masuk WC itu fatal. Kalau orang jatuh dari WC pilihannya cuma 2. Kalau tidak stroke ya mati mendadak. Meninggallah mungkin suaminya di situ, lalu istrinya tidak ada yang ngurus, meninggal dua-duanya. Setelah 14 hari, ternyata bau busuk. Begitu dibongkar rumahnya, sudah banyak belatung di badan kedua orang tua itu. Syekh Ibrahim Az-Zarnuji mengatakan begitu. Kalau kita ingin jadi ahli ilmu, maka cintailah orang-orang yang berilmu. Andai kata tidak jadi orang yang berilmu kita hari ini, yakinkan bahwa anak kita besok akan jadi orang yang berilmu. Kalaupun anak kita tidak jadi orang berilmu, yakinkan cucu kita pasti akan jadi orang-orang ahli. Abdullah bin Nastiar yang disingkat dengan Agim, ya dulu Agim kan, singkatan katanya itu Abdi Ayeuna Gaduh istri muda, karena istrinya 2, maka disebut Agim. Beliau orang tuanya siapa? Tentara. Tapi kenapa beliau jadi kiai, punya pesantren yang santrinya ribuan at-tauhid, punya koperasi, punya bank, punya segala macam. Yang mungkin orang tuanya dulu hikmat terhadap orang yang berilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, sehingga anaknya menjadi kiai. Itu mungkin salah satunya. Maka di dalam keluarga itu perlu adanya akhlak tadi. Wa waqqara sagiruhum kabirahum. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, kalau keluarga yang baik itu tandanya apa? Wa razaqahumullahu rizqa awil qasda fi nafaqatihim. Allah akan memberikan kemudahan di dalam rizkinya, atau Allah akan menyederhanakan keluarga itu. Allah berikan kemudahan. Anak istri itu gampang sekali gitu dicariin duit. Kan ada yang mohon maaf ya, rumah tangga susah setengah mati. Susah setengah mati. Mungkin itu salah satunya apa? Ya kurang mendekatkan diri. Tetapi orang yang akan ditakdirkan oleh Allah keluarganya baik itu, Allah berikan kemudahan di dalam mencari rezeki, atau Allah sederhanakan di dalam hidupnya. Bahasa Islamnya ya mungkin qanaah. Qanaah itu artinya apa? Menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita setelah kita berusaha semaksimal mungkin dia terima. Yang keempat, kata Rasulullah itu, kalau dia keluarga itu ditakdirkan oleh Allah itu akan menjadi keluarga yang baik, itu apa diantaranya? Selain tadi dia saling menghargai, kemudian ilmunya banyak di dalam rumah tangga, kemudian ada lagi yang paling penting, akan diberikan keikhlasan di dalam melakukan perbuatan. Ini kan jarang orang yang menerapkan keikhlasan. Makanya dalam hidup ini harus mampu menjaga tiga sifat. Yang pertama apa? Syukur. Yang kedua sabar. Yang ketiga ikhlas. Syukur, sabar, ikhlas. Kenapa harus bersyukur?
Sebab kata janji Allah, kalau orang bersyukur pasti ditambahkan rezekinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ditambah syukur, banyak syukur, tambah rezeki. Lalu yang kedua sabar. Karena dalam hidup ini tidak terlepas yang namanya cobaan.